Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini dengan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awqatil lati yukrahu fiha sholatu. Bab menjelaskan tentang al-awqat, waktu-waktu, allati yang mana yukrahu, dimakruhkan, fiha pada waktu-waktu tersebut. Apa yang dimakruhkan? As-sholatu, yaitu pelaksanaan ibadah sholat. Jadi sholat dilarang, sholat dianggap tidak baik pada waktu-waktu tertentu. Paslon, pasal berikutnya, wa khamsatu awqatin, ada 5 waktu, la yusolli fiha, yang tidak diperbolehkan sholat fiha pada 5 waktu tersebut. Jadi manakala ada orang mengerjakan sholat pada 5 macam waktu ini, bukan dianggap baik, tapi malah dianggap jelek, ya. Ila, kecuali, artinya walaupun 5 waktu ini tidak boleh melaksanakan ibadah sholat, kecuali pertama, sholatun laha sababun, yaitu sholat yang mana dikerjakan laha pada waktu 5 tersebut sababun, yaitu sholat sunnah yang punya sabab, ya. Jadi 5 waktu yang dilarang, yang dicegah oleh agama untuk mengerjakan ibadah sholat, kecuali pertama, manakala sholat tersebut sholat sunnah yang punya sabab. Satu. Yang kedua adalah sholat kodok, itu nggak ada masalah. Walaupun itu waktu yang dilarang, tapi kalau kita mengkodok sholat nggak apa-apa, ya, itu boleh. Yang ketiga yaitu sholat yang dikerjakan pada waktu berada di kota Makkatul Mukarramah, terutama di Masjidil Haram Mekah, ya, itu nggak ada pengecualian, kapan aja boleh. Apa yang 5 itu? Pertama, ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh. Kayak begini nih kita, nggak ada sholat sunnah ba'diyah, nggak ada sholat sunnah macam-macam. Tapi kalau habis sholat subuh kita mau qodok sholat boleh, ya, dan lain sebagainya. Atau kita baru, ya, punya sholat sunnah yang punya sabab, kita baru masuk ke masjid, atau kita baru selesai wudhu kita sholat sunnah, itu masih boleh. Tapi kalau sholat sunnah lainnya tidak diperbolehkan. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Ntar nih isrok, ya, pas isrok baru mulai lagi sholat. Sholat apa? Sholat isrok. Kalau sekarang sholat sunnah apapun nggak boleh, udah tungguin nanti, ya, tungguin. Apa penyebabnya? Nanti kita lihat, mungkin di bawah ada keterangannya kali, ya. Apa yang menyebabkan kok abis subuh begini hampir isrok kagak diperbolehkan daripada sholat sunnah? Apa penyebabnya? Mungkin nanti kita lihat di bawahnya. Satu. Yang kedua, wa inda tulu'iha, tatkala terbitnya matahari, ya, hatta tatakamala, sehingga sempurna terbitnya itu matahari, watartafi'a qadra ramhin, ya, dan naik itu matahari sekedar 1 tombak, ya, 1 tombak, ukuran tombak, ya, tombak. Yang kedua, yang ketiga, wa idza stawat, dan apabila matahari dalam keadaan di tengah-tengah,
Kalau kita injak, kalau kita berdiri di bawah matahari, kita sedang menginjak daripada bayangan kita. Itulah matahari ada di tengah-tengah namanya. Ijastawat hatta tazula, sampai tergelincirnya daripada matahari, yaitu masuk waktu zuhur. Ya, nggak harus jam 12, Pak. Sekarang aja jam 12 zuhur aja jam berapa? Jam 12 kurang. Ya, tergantung maghribnya sama subuhnya. Kalau maghrib jam 6, subuh jam 6, pasti tengah-tengahnya itu adalah jam 12 siang. Tapi kalau sekarang kan enggak, subuhnya jam berapa, maghribnya jam berapa, otomatis pertengahan atau di pertengahan matahari ada di tengah-tengah kapan? Enggak, percis jam 12, pasti jam-jamnya lewat atau sebelumnya. Yang berikutnya lagi, yang keempat, ya, kalau pengecualian idza stawat, apabila matahari ada di tengah-tengah sampai tergelincirnya matahari, pengecualiannya adalah hari Jumat. Kalau hari Jumat itu istimewa. Mau sholat kayak kita nih baru masuk ke masjid, ya, atau kita mau sholat apa pada hari Jumat, waktu sebelum masuk zuhur, boleh-boleh aja kita sholat sunnah apapun, sekalipun sholat sunnah yang tidak punya sabab, apalagi sholat sunnah yang punya sabab. Itu pengecualian daripada hari Jumat, istimewanya hari Jumat, ya. Yang berikutnya wa ba'dal asri, setelah sholat asar. Setelah sholat asar, ingat jamaah, kayak tadi tuh setelah sholat subuh. Kalau umpama sekarang nih udah 5:30, ya, sekarang 5:30, orang yang belum sholat subuh boleh nggak sholat sunnah? Orang belum sholat subuh 5:30 nih, sekarang kan jamnya, sekarang jam 5:30, orang belum sholat subuh 2 jam 5:30, boleh nggak sholat sunnah dulu? Boleh. Kenapa? Karena yang tidak diperbolehkan, yang dikatakan makruh, yang diharamkan ba'dal asri, setelah sholat asar, setelah sholat subuh, bukan waktu subuhnya. Begitu jamaah, jelas ya? Pengertiannya adalah setelah sholat subuh. Kalau dia udah sholat subuh, baru tidak diperbolehkan sholat sunnah. Setelah dia sholat asar, boleh, dia tidak diperbolehkan sholat sunnah. Tuh. Orang jam 5 sore belum sholat asar, boleh sholat sunnah? Boleh. Kenapa? Karena belum sholat asar. Tapi kalau sudah sholat asar, itu yang dilarang, itu yang dimakruhkan. Jadi makruhnya itu karena ba'da sholati subhi wa ba'da sholatil asri, setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Kalau belum dia sholat, laksanain sholat sunnah apapun. Begitu maksudnya, ya. Sampai kapan? Setelah sholat asar itu dimakruhkan sholat hatta tagruba syamsu, sampai terbenamnya matahari, yaitu sampai waktu maghrib. Yang terakhir, yang kelima, wa indal gurubi, dan tatkala terbenamnya matahari, hatta yatakamala gurubuha, sampai sempurnanya daripada terbenamnya itu matahari, ya. Kalau matahari baru terbenam sedikit aja, kalau umpama ini ufuk, apa namanya, kalau di laut tuh ini apa, ini langit, ini air, matahari kalau mau masuk baru segini aja, ini belum termasuk, belum dikatakan tata kamal, belum sempurna. Tapi kalau matahari udah mendem semua, itu baru tata kamal namanya, baru sempurna tenggelamnya daripada matahari, baru masuk waktu maghrib. Kalau baru matahari baru setengahnya doang, apalagi baru seperempat yang tenggelamnya setengah aja belum, ya, belum masuk waktu maghrib. Nah, di situ yang disebut dengan waktul asfar. Pada waktu kalau kita lihat nih awan itu udah mulai menguning, ya. Maghrib belum. Kenapa? Karena belum sempurna daripada tenggelamnya matahari. Tenggelamin dulu semua matahari, barulah masuk waktu maghrib. Itulah 5 macam waktu yang dimakruhkan, diharamkan, ya, daripada sholat tersebut. Al-awqatul lati tukrahu sholatul lati la sababalaha fiha khamsatun. Adapun waktu-waktu yang dimakruhkan sholat, allati, yang mana la sababalaha, yang tidak punya sabab daripada sholat tersebut. Ingetin, sholat sunnah yang tidak punya sabab.
Ya, karena sholat sunnah itu macam-macam jamaah. Ada sholat sunnah yang namanya rawatib, qobliyah, ba'diyah. Ada sholat sunnah yang punya waktu. Mana contohnya? Duha, tahajud, dan lain-lain sebagainya. Ada sholat sunnah yang punya sabab, baik itu sababnya mutaqaddim, artinya sabab dulu baru disunahkan sholat. Ada yang sababnya mutaakhir, sholat sunnah dulu baru sababnya datang. Mana contohnya? Istisqa, sholat minta apa? Hujan, ya hujan dulu, sholat dulu baru hujan datang. Nah itu namanya sholat sababnya mutaakhir, sholat sunnahnya dulu baru dapat sababnya. Ada sholat sunnah yang muqarrin, sholat sunnah yang berbarengan dengan sholatnya, antara sabab dan juga sholatnya. Nah ini sholat sunnah namanya, yang punya waktu, yang punya sabab. Tapi manakala ada sholat yang tidak punya sabab, yang tidak punya waktu, dimakruhkan untuk mengerjakan sholat pada 5 waktu ini, yang disebut dengan sholat sunnah mutlak. Ya, yang disebut dengan sholat sunnah mutlak itu nggak boleh dikerjakan pada waktu itu. Ada berapa? Khomsatun, ada 5. Bahkan ada perkataan ulama begini jamaah, kalau seandainya kita umpama nih udah asar, kita udah sholat asar atau kita udah sholat subuh, sengaja ngajak pengen banget sholat sunnah, kan hukumnya haram itu. Ba'da sholat subuh sama ba'da sholat asar hukumnya dimakruhkan, diharamkan sholat. Kita tapi sengaja ngajak dari rumah masuk ke ada nggak sholat sunnahnya? Ada sholat sunnah, namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Ada sabab kan namanya? Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau sengaja ngajak doang, ujuk-ujuk, ya apa ujuk-ujuk? Ya sengaja ngajak dari rumah mau datang ke masjid, mau ngapain? Gue nggak boleh sholat sunnah hari ini. Kenapa? Udah sholat subuh. Daripada nggak bisa sholat, masuk aja ke masjid dah, pengen banget sholat sunnah. Kalau yang begitu aja disengajain niatnya pengen sholat, itu masuk. Nanti sebagian ulama mengatakan itu termasuk dimakruhkan, artinya tidak diperbolehkan, sekalipun itu sholat sunnah yang punya sabab. Karena dia sengaja ngajak pengen banget mengerjakan sholat sunnah setelah sholat subuh atau sholat asar, maka dikerjakan dengan cara apa? Dia sengaja ngajak datang ke masjid, maka itu diharamkan juga, dimakruhkan. Sebagian ulama begitu. Kenapa? Karena sengaja ngajak. Kecuali begini jamaah, kita dari rumah nggak ada niat pengen ke masjid, tiba-tiba lewat masjid, sholat sunnah dulu, tahiyatul masjid, boleh itu. Nggak sengaja ngajak dari rumah pengen masuk ke masjid, makanya diperbolehkan. Ya, jadi ada 5 macam waktu yang dimakruhkan untuk sholat yang tidak punya sabab. Dari 5 waktu ini dibagi 2. Pertama, salah satun tata'allaku bizzamani. 3 macam waktu tata'allaku yang berkaitan bizzamani dengan waktu. Wahia, pertama, waktu tulu'i syamsi, waktu terbitnya matahari, hatta tartafi'a, sampai naiknya matahari, qadra rumhin, sekedar 1 tombak. Hadza huwa sahihul ma'ruf. Inilah pendapat yang sahih, yang udah ma'ruf, ya, yang udah terkenal dan udah diketahui oleh kalangan umum. Yaitu kapan? Sekarang nih, habis ya daripada terbitnya matahari, terbit. Karena begini jamaah, jadi kalau kayak tadi, kalau tenggelam, matahari tenggelam tuh mataharinya masuk dulu semua. Kalau dikatakan terbit, nongol dikit aja tuh udah terbit. Ya, dikatakan nongolnya aja udah terbit. Tapi apakah itu udah masuk waktu sholat diperbolehkan? Lihat, bawa 1 tombak, tombak ukuran berapa? 1 meter. Kalau bawa kita sesuatu benda panjang yang ukurannya 1 meter, kita ukur, ada nggak ya bayangannya itu sekedar itu. Kalau ada terbitnya matahari, maka itu udah masuk waktu diperbolehkannya daripada sholat sunnah yang lainnya. Waktu duha 6.20 udah kelihatan. Kalau sekarang nggak pakai apa istilahnya, kalau ke bahasa kita nggak perlu alat-alat begitu lagi, jamnya udah ada.
Nah silakan, udah tinggal lihat aja jamnya. Jam berapa sekarang? 5:30 lewat. Belum boleh sholat isyraq. Kenapa? Waktunya masih diharamkan. Kalau kita lihat keluar atau kita ada di pinggir pantai atau apa jamaah, kelihatan tuh. Atau kita ada di pegunungan, kelihatan tuh. Kalau di pegunungan atau di itu baru kelihatan. Itu baru kelihatan tuh. Walaupun kayak gimana nih, matahari udah kalau ada nongol tapi belum nongol banget. Kenapa? Karena alasannya seperti itu, ya. Wa fi wajhin, dalam satu arah, tazulul karohati, hilang kemakruhan daripada sholat tersebut, bitolo'i qarsi syamsi bitamamih, dengan terbitnya korsi, bulatan asyamsi, matahari, bitamamih, sempurna. Jadi kalau udah terbit matahari semua, baru hilang kemakruhannya. Masuklah itu masuk waktu sholat duha namanya, baru masuk waktu duha, ya. Kenapa? Karena matahari udah terbit semua. Jam berapa ya? Kalau sekarang jam 6:20, udah matahari terbit itu. Boleh dah mau sholat apa kek dan lain sebagainya, udah hilang kemakruhannya. Kenapa? Karena udah sempurna daripada terbitan bulatan daripada itu matahari. Tuh, masya Allah. Kalau sekarang jamaah saya bilang nggak perlu pakai ngeliat-liat waktu lagi, begitu udah. Ya. Berikutnya lagi, wa waktul istiwa. Yang kedua, waktu yang dimakruhkan adalah waktu matahari ada di tengah-tengah, hatta tazula syamsu, sampai tergelincirnya matahari, masuklah waktu zuhur. Wa indal ispirori, pada waktu matahari mulai menguning. Tuh, waktu matahari lagi mau masuk mulai menguning tuh. Kenapa? Karena matahari cahayanya udah mulai ketutup dengan bulan. Hatta yatamma gurubuha, sampai sempurna daripada terbenamnya matahari. Masuk dah waktu maghrib. Kalau malam matahari belum masuk semua nih, belum dikatakan ya gurub, belum dikatakan masuk waktu maghrib. Tuh hadirin, ya. Tuh. Wa hujjatu dzalik, adapun hujjah, alasan kenapa waktu-waktu itu diharamkan, ya. Ma waroda, apa yang terdapat hadis yang diriwayatkan an Uqbata ibni Amir radhiyallahu anhu qala, salah satu saatin, ada 3 macam waktu, kana yanhana, di mana telah melarang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an nusalliya fihinna, untuk kami mengerjakan salat pada 3 waktu tersebut, au nakburo fihinna amwatana, atau kami mengubur pada waktu-waktu tersebut ya jenazah-jenazah kami. Hina tatlu'u syamsu, pertama pada waktu terbitnya matahari, bazigotan, yang jelas, artinya dalam matahari dalam keadaan di tengah-tengah, hatta tartafi'a, sampai terbitnya matahari. Satu. Yang kedua, wahina yakumu qaimun zahirati, tatkala berdirinya orang yang berdiri dalam keadaan zahirah, nyata, hatta tamila syamsu, sampai matahari tergelincir sedikit, ya. Yang ketiga, wahina tadayyafu syamsu, tatkala matahari condong, lil gurubi, mulai daripada mau terbenamnya. Maka itulah dasar dalil kenapa 3 waktu itu dimakruhkan oleh Allah untuk mengerjakan ibadah sholat. Wa makna, adapun maknanya apa? Tadifu ay tamilu, maknanya tadif yaitu condong. Wa minhu ad-daifu li'annal mudib, maknanya tadif, ada mengatakan tamil, ada mengatakan ad-daifu yaitu adalah mudib, yaitu tamu. Yamilu ilaihi, yang condong kepadanya. Kayak kita nih Pak, kita kalau mau namu ke rumah orang, biasanya kita datengin siapa? Orang yang ada di hati kita, kan begitu ya. Oh ini kita cocok sama dia, kita datang. Kita seneng nih sama orang, kita datang. Betul nggak kira? Makanya dikatakan tadi, mananya apa? Mudif, yaitu tamu. Kenapa? Karena biasanya orang yang mau datang, orang yang mau bertamu ke rumah, atau kita mau datang ke rumah kita, ke rumah orang, atau orang mau datang ke rumah kita, kalau dia cocok. Kalau dia nggak cocok, mau ngapain gue datang? Kan begitu hadirin. Betul.
Nah inilah maknanya gitu. Wa tadifu bita'in maftuhatin. Tadif, kalimat tadif itu dengan menggunakan ta yang berharkat fathah. Binuk totaini dengan 2 titik, min faukin dari atas, wayain atau menggunakan yadifu. Binuk totaini dengan 2 titik, min tahtin yang dari bawah, yaitu ya. Ba'da dodil mu'jamati, setelah dot yang tidak, dengan dot yang bertitik 1. Wal murad, yang dimaksud bidafni fi hadil awqat, yang dimaksud dengan mengubur yang diharamkan pada waktu-waktu tersebut apa? Ayyataraqqaba syamsu, menunggunya seseorang hadhil awqati, yaitu waktu-waktu ini, li ajli dafnil mauta, untuk mengubur daripada itu jenazah fihi, pada waktu tersebut. Artinya begini jamaah, yang dikatakan makruhnya orang mengerjakan sholat atau mengubur sholat pada waktu terbitnya matahari, atau pada waktu matahari di tengah-tengah, atau pada waktu matahari mau tenggelam, itu dimakruhkannya manakala tujuannya memang buat ke situ doang. Yang kayak saya bilang tadi jamaah, habis sholat asar kita datang aja ke rumah untuk sholat tahiyatul masjid, boleh apa enggak? Tetap kemakruhan. Begitu juga jamaah, orang mau nguburin, kapan nguburinnya? Sengaja ntar aja habis asar, sengaja ngajak nguburinnya habis asar. Zohor lu bisa, kenapa bikinnya habis asar? Ya, nggak ada orang yang ditunggu, nggak ada apa-apa dan lain sebagainya, emang sengaja ngajak pengen nguburinnya pada waktu asar. Itu yang dimakruhkan. Paham nggak Pak? Kecuali begini jamaah, kok nguburinnya habis asar? Kenapa? Habis kalau mau ngerjain sholat jenazahnya habis zuhur, anaknya yang dari luar kota belum datang, biar nih anaknya bisa sholatin jenazah bapaknya, makanya nungguin dulu biar asar aja dah. Alasannya ada, boleh silakan. Atau jenazah meninggalnya jam 10 atau jam 11 siang, mungkin nggak sholat jenazahnya zuhur? Kan nggak mungkin, pasti asar. Nah silakan dah tuh, waktunya pas. Tapi kalau meninggalnya dari malam, ya meninggalnya dari malam, nggak ada anak yang ditunggu, nggak ada siapa-siapa yang ditunggu, ngerjainnya habis asar, nggak ada alasan. Kenapa? Gue pengen aja enak kali waktu asar. Sedangkan itu termasuk waktu yang dimakruhkan, hukumnya jadi makruh. Paham? Jelas ya? Sama kayak tadi saya bilang, orang udah sholat asar, sengaja ngajak masuk ke masjid, pengen sholat tahiyatul masjid, makruh. Kenapa? Sengaja ngajak. Kecuali kita lagi lewat, atau kita lagi pokoknya lagi gimana, ke masjid dulu dah. Niat nggak dari awal? Enggak, udah sholat asar, silakan, makruhnya hilang. Sama seperti itu maksudnya Bang, ya. Itu diantaranya hal-hal yang kayak begitu. Kalau sholat jenazah habis sholat asar boleh nggak Pak? Sholat jenazah habis sholat asar boleh, walaupun nanti ada sebagian pendapat mengatakan nggak boleh. Makanya ada sebagian di daerah-daerah sana tuh dikit tuh, saya nggak sebutin daerahnya, udah ada tuh kalau sholat sholat jenazah asar, sholat jenazah dulu baru sholat asar. Ya nggak ada masalah, boleh-boleh aja udah. Mungkin pendapat dia mengatakan tidak ada sholat setelah sholat asar. Nggak, jangan kita ributin. Ya yang tidak boleh itu setelah sholat asar, sholat sunnah mutlak. Kalau sholat yang punya sabab, sholat yang apalagi sholat jenazah, hukumnya apa? Fardu kifayah, silakan udah, hukumnya udah fardu termasuknya, walaupun statusnya cuma kifayah bukan ain, tapi itulah kewajiban ya. Kalau sering kita baca kitab begini jamaah, jadi terjadi perbedaan pendapat, jadi kita nggak gampang nyalahin apa yang dilakukan orang. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu mungkin dia ngambil dalilnya apa lain sebagainya. Itu diantaranya maksudnya demikian ya. Jadi tidak boleh sengaja ngajak nunggu waktu asar baru nguburin jenazah, jangan kayak begitu ya. Kenapa? Takutnya sesuatu yang jadi rusak.
Berikutnya ya, wa ma'a wa sababul karohati kama ja'a fil hadis. Adapun sabab kemakruhannya sebagaimana telah diterangkan di dalam satu hadis, annau bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam qala inna samsa. Nih jamaah sebabnya nih, kenapa pada waktu itu diharamkan atau dimakruhkan untuk sholat sunnah mutlak. Inna syamsa, karena sesungguhnya matahari tatlu'u terbit, wa ma'aha bersama dengan terbitnya itu matahari apa? Qarnus syaitani, adanya tanduk setan. Jadi waktu matahari terbit di situ ada tanduk setan. Faizar tafaat, maka apabila itu matahari udah terbit, udah nongol semua, parokoha, maka tanduknya itu setan berpisah dengan matahari. Faiza stawat, apabila matahari ada di tengah-tengah lagi, koronaha, tanduknya setan ngedampingin matahari lagi. Wa iza zalat, apabila matahari udah mulai tergelincir, farokoha, tanduknya matahari memisah lagi. Wa faiza danatil gurubi, apabila udah mau mendekat waktunya matahari tenggelam, koronaha, tuh tanduknya setan ngedampingin matahari lagi. Faiza gorobat, apabila matahari udah tenggelam semua, farokoha, baru tuh tanduknya berpisah dengan matahari. Nah di sini hadirin, wahtalafu fil muradi, adapun terjadi perbedaan pendapat ulama yang dimaksud dengan biqarni syaiton, dengan tanduknya setan itu apa? Pakila, ada mengatakan kaumuhu, yaitu kaum wahum ibadus syamsi yasjuduna laha fi hadhil awqat, yaitu ibadahnya, menyembahnya orang-orang kepada matahari, yang mereka sujud kepada matahari pada waktu-waktu tersebut. Di sini sebabnya orang-orang yang menyembah matahari, nyembahnya pada waktu-waktu itu, pada waktu matahari mau terbit, pada waktu matahari ada di tengah-tengah, pada waktu matahari mau tenggelam. Nah kita umat Islam jangan sama dengan mereka waktu ibadahnya, itu doang tujuannya. Maka dikatakan oleh Nabi qarnus syaiton, seakan-akan ada tanduknya daripada setan. Apa bedanya? Nah inilah Nabi pengen banget membedakan antara muslim dengan kafir. Sampai kata Nabi apa? Orang kafir pada miara kumis, kata Nabi sunnah nyukur kumis. Kata Nabi orang kafir pada nyukur jenggot, kata Nabi apa? Sunnah miara jenggot. Sampai begitu Nabi pengen membedakan antara muslim dengan kafir. Kalau sekarang kita jamaah udah sama, udah nggak ada bedanya ya, susah membedakan antara muslim dengan kafir. Ya udahlah, makanya di sini hadirin ya. Berikutnya, wakila, ada satu pendapat mengatakan inna syaiton yudni ra'sau minasyamsi fi hadil awqat. Ada pendapat yang ketiga mengatakan sesungguhnya setan mendekat kepalanya kepada matahari pada waktu-waktu yang tadi. Jadi kalau udah mau terbit matahari, setan deketin palanya. Kalau udah matahari tengah-tengah, setan deketin palanya. Kalau matahari mau tenggelam, setan ngedeketin lagi ke matahari tersebut. Tujuannya apa? Liyakuna sajidulaha sajidan lahu, supaya orang yang beribadah, yang sujud pada waktu itu, seakan-akan dia sujud kepada setan. Di situ alasannya ya. Wakila ghairu dzalik, ada pendapat yang lain lagi. Inilah makanya kenapa dimakruhkan waktu itu buat sholat. Kenapa? Takutnya walaupun kita nggak ada niatan pengen nyembah kepada setan, tapi disitulah setan, bahasa kita begini jamaah, nih setan selalu banget mendampingin terus supaya orang gagal di dalam melaksanakan ibadah. Nah inilah tujuannya setan, supaya apa? Supaya nemenin mereka nanti di yaumil kiamah di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu hadirin ya. Wa ama awqat wallahu alam bissawab. Cukup sampai sini dulu insyaallah. Nanti kita lanjut lagi. Mungkin silakan kalau mau ditanyakan. Ya. Seorang yang sudah lazim, sudah wirid melaksanakan sholat fajar. Iya. Nah itu bisa nggak kita pada sholat subuh? Itu udah nggak pernah tinggal. Iya. Begini, ada
bagaimana hukumnya orang yang biasa sholat tahajud, ya, atau orang biasa sholat duha, tapi yang dikatakan biasa bukan sekali dua kali, bukan sebulan dua bulan, tapi udah bertahun-tahun. Kebetulan malam itu dia capek, akhirnya apa? Nggak bangun malam buat sholat tahajud. Kan waktunya tahajud sampai kapan? Sampai subuh. Habis sudah waktu tahajud. Tatkala dia malam itu capek, sedangkan dia biasa sholat tahajud, maka bagaimana hukumnya? Boleh nggak dia sholat tahajud setelah sholat subuh kayak orang kodok? Kalau dia udah terbiasa dan mau menjadikan dia wirid untuk supaya tidak terputus daripada wiridnya, kebiasaannya, maka silakan sholat tahajud setelah sholat subuh. Boleh, boleh. Sama begitu juga sholat duha sampai kapan? Zohor. Habis zuhur berarti kagak boleh sholat duha. Ini orang biasa sholat duha karena sibuk atau capek atau gimana, kelupaan sholat duha pada waktu itu. Boleh nggak duha habis zuhur? Boleh kalau buat dia. Kalau buat kita yang jarang-jarang nggak boleh jamaah. Sholat apaan? Tahajud. Kok habis subuh? Kelupaan kemarin, tadi malam nggak sholat tahajud. Nah baru tumben lo sholat tahajud udah mau kodok aja. Ya nggak bisa kayak begitu, tergantung kebiasaan. Jadi boleh silakan. Allah berikan keringanan. Ada tuh di dalam kitab apa saya pernah baca itu keterangannya kayak begitu, dikatakan boleh. Karangannya Imam. Ya, ya. Iya. Iya. Kalau memang dia punya kebiasaan menjaga wudhu, umpama nih perutnya udah gak kuat, pengen batal wudhunya, udah batalin. Dan dia punya kebiasaan setelah wudhu, kayak begitu juga kayak Ustaz Nalim nanya tadi, kalau biasa dia punya wudhu, dia sholat sunnah wudhu, ya silakan nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak pernah kebiasaan punya sholat sunnah wudhu, waktu habis asar dia sholat sunnah wudhu, nah itu namanya sesuatu bukan yang dibiasakan, maka yang begitu juga tidak diperbolehkan. Kalau sengaja, sama aja sengaja ngajak juga namanya, sengaja ngajak pengen sholat sunnah pada waktu yang dimakruhkan, lebih baik jangan. Ya, lagi ya. Ya. Iya. Subuh udah dimulai. Iya. Keluar dari barisan melaksanakan sholat subuh. Iya. Bagaimana hukumnya kayak begitu? Orang biasa sholat fajar atau sholat sunnah subuh, masuk ke masjid udah sholat berjamaah, kan kagak mungkin dia sholat fajar dulu, sholat sunnah dulu. Memang afdolnya nanti di kitab ini. Kalau di kitab saya pernah baca di kitab Bidayatul Ni'an, kitab karangan Imam Ghazali, ada mengatakan bahwa silakan ya udah jamaah aja, sholat langsung berjamaah subuh. Fajarnya gimana? Sholat sunnah fajarnya ada dua cara. Kalau memang udah kebiasaan nih, orang biasa nggak pernah batalin, nggak pernah ketinggalan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah subuhnya. Ada pendapat mengatakan dengan sebab dia masuk ke masjid, jamaah sudah melaksanakan sholat jamaah, udah sholat aja jamaah subuhnya, sholat sunnah fajarnya masuk di sholat sunnah fajarnya masuk di sholat subuh, begitu maksudnya. Walaupun dia tidak mengerjakan sholat sunnah fajar, tapi karena kebiasaan dan dia udah masuk ke masjid, udah sholat berjamaah, sholat sunnah fajarnya atau sholat sunnah subuhnya masuk di sholat fardu. Jadi nggak usah sholat sunnah lagi. Satu pendapat itu. Ada pendapat yang kedua kayak begitu tadi. Saya nggak mau ninggalin, pengen banget juga. Yaudah, habis sholat subuh, sholat sunnah fajar. Boleh, karena dia kebiasaan. Jangan nanti dibalik, datang ke masjid, udah sholat jamaah, sholat sunnah fajar dulu, habis itu baru sholat subuh, ketinggalan berjamaahnya. Itu kurang abdol. Yang abdolnya begitu caranya tadi. Udah nggak usah sholat sunnah lagi, karena sholat sunnahnya udah masuk kepada sholat fardu. Atau boleh juga setelah sholat subuh baru sholat sunnah fajar, begitu.
Terserah mau ngambil pendapat yang mana. Dua-duanya ada pendapat mengatakan demikian. Iya. Iya. Tinggalan. Ya. Kalau memang udah waktu terlalu mepet, bahkan kalau kita bilang ini udah, kalau kita sholat sunnah atau kita ngerjain perkara yang lain, pasti sholatnya ini sampai keluar waktu sholat. Hukumnya pada saat itu wajib melaksanakan sholat yang fardu aja. Sekali lagi, kalau waktunya udah mepet, kalau kita sholat, jangankan sholat, ngerjain yang lain aja dah, waktu ini sholat bakal habis atau waktu sholat bakal keluar, maka tidak boleh mengerjakan apapun pada saat itu kecuali sholat yang fardunya doang. Apakah nanti boleh sholat ba'diyahnya atau qobliyahnya kita ganti? Jangan. Kenapa? Nah udah waktu mepet masih mau ngerjain juga kayak begitu. Lebih baik lihat keadaannya seperti itu, jadi tidak diperbolehkan ya. Cukup. Mari jamaah kita tutup pengajian kita dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ya salat kita yang kurang banyaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keluasan rezeki sehingga kita bisa berkurban tahun ini, dan mudah-mudahan kita doakan keluarga kita, jamaah kita, teman kita yang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan Allah berikan mereka keselamatan pulang membawa haji yang mabrur. Kita yang mendoakan mudah-mudahan dipanggil oleh Allah untuk berziarah ke Baitullah, berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada sakit Allah angkat penyakitnya, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, wabil khusus orang-orang yang berjasa dengan masjid Al-Mubarakah yang telah meninggal, mudah-mudahan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah bihadziniyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.